Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengatakan telah menggunakan 12 rudal balistik untuk menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk. Dalam pernyataannya, IRGC menyebut telah menargetkan jet tempur F-35, F-15, dan F-16 milik militer Amerika Serikat. Serta fasilitas-fasilitas penting yang digunakan oleh pasukan Amerika Serikat di pangkalan udara dan pusat kendali Al-Azraq di Yordania. Selain Yordania, serangan balasan Iran juga diluncurkan ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Mereka juga mengatakan telah menyerang dan menghancurkan pangkalan udara Sheikh Isa. Menurut IRGC, serangan ini respons atas pelanggaran berulang Amerika Serikat terhadap perjanjian gencatan senjata yang berlaku efektif pada April. Seiring dengan itu, Iran memutuskan menutup kembali Selat Hormuz hingga pemberitahuan lebih lanjut. Sebelumnya, militer Iran atau IRGC terlibat baku tembak dengan pasukan Amerika Serikat di sekitar Selat Hormuz Kamis 11 Juni 2026 dini hari. Kantor berita Iran, Mehr, melaporkan bentrokan hebat dan baku tembak telah terjadi di Selat Hormuz antara kedua militer. Iran menyebut Amerika Serikat telah menargetkan 7 titik pesisir Iran sejauh ini. Serangan dilaporkan terjadi di daerah-daerah termasuk Bandar Abbas, Sirik, Qesem, dan Pulau Hengam.
Komando Pusat atau CENTCOM Amerika Serikat membantah klaim Iran bahwa kapal perang Washington telah diserang di Selat Hormuz. Dalam pernyataan di media sosial X pada Rabu 10 Juni 2026, unit militer Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas Timur Tengah tersebut menegaskan tidak ada satupun kapal Amerika Serikat yang kena hantam. Iran sebelumnya mengeklaim pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat terlibat baku tembak dengan marinir Iran di Selat Hormuz. Namun para pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada Fox News tak ada bentrokan di laut dan bahwa serangan udara Amerika Serikat masih berlangsung terhadap Iran. Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya pada Kamis menyatakan Selat Hormuz kini ditutup kembali sepenuhnya menyusul serangan Amerika Serikat di sejumlah wilayah Hormuzgan. Semua kapal tidak boleh melintas dan akan menjadi target yang sah apabila nekat lewat. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan setidaknya 2 kapal tanker minyak telah menjadi target serangan mereka di Selat Hormuz. Meski begitu, belum ada informasi mengenai identitas kedua kapal dan korban jiwa. Sebelumnya, militer Iran atau IRGC terlibat baku tembak dengan pasukan Amerika Serikat di sekitar Selat Hormuz Kamis 11 Juni 2026 dini hari. Kantor berita Iran Mehr melaporkan bentrokan hebat dan baku tembak telah terjadi di Selat Hormuz antara kedua militer. Amerika Serikat telah menargetkan 7 titik pesisir Iran sejauh ini. Serangan dilaporkan terjadi di daerah-daerah termasuk Bandar Abbas, Sirik, Hesem, dan Pulau Hengam. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat setelah kedua negara saling melontarkan ancaman. Di tengah eskalasi konflik yang melibatkan serangan militer di sejumlah wilayah Iran.
juru bicara Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Razaei, menegaskan bahwa Amerika Serikat berada dalam posisi yang harus mengalah dalam konflik yang sedang berlangsung. Dalam unggahannya di platform X, Razaei juga menyindir Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran mengecam serangan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap wilayahnya. Teheran menilai serangan tersebut telah membuat upaya gencatan senjata yang sebelumnya dibahas menjadi tidak lagi bermakna. Di saat yang sama, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC dilaporkan melancarkan serangan balasan terhadap pasukan Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Menurut laporan media Iran, serangan balasan itu menyasar sejumlah lokasi yang menampung pasukan Amerika Serikat di Kuwait, Bahrain, dan Yordania. Selain itu, militer Iran juga memerintahkan penutupan penuh Selat Hormuz bagi seluruh kapal yang melintas. Di pihak lain, Presiden Donald Trump memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan meningkatkan tekanan militer terhadap Iran. Trump mengatakan Washington akan menyerang Iran dengan sangat keras pada malam hari dan menyatakan Amerika Serikat berencana mengambil alih Pulau Khark. Yang merupakan salah satu pusat ekspor minyak utama Iran serta sejumlah infrastruktur energi lainnya. Gelombang serangan terbaru yang dilancarkan Amerika Serikat ke wilayah Iran dilaporkan telah menyebabkan 3 orang terluka. Otoritas Teheran menilai tindakan militer Washington tersebut secara tidak langsung telah membuat kesepakatan gencatan senjata yang tengah berlangsung menjadi tidak berarti lagi. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Qasem Gharibabadi menegaskan bahwa Amerika Serikat beserta seluruh pihak yang berpartisipasi, memfasilitasi atau membantu aksi tersebut
harus memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi dari tindakan ilegal dan berbahaya tersebut. Sebagai bentuk respon atas agresi tersebut, militer Iran dilaporkan langsung melancarkan serangan balasan dengan menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Keraguan terhadap status gencatan senjata yang rapuh ini juga disuarakan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Dalam komunikasi via telepon bersama Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, Abbas Araghchi menyampaikan bahwa Teheran memandang serangan terbaru Washington sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Tindakan militer Amerika Serikat tersebut dinilai secara otomatis membuat kesepakatan gencatan senjata tidak lagi efektif. Kecaman serupa turut dilayangkan oleh penasihat militer utama pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai. Ia memperingatkan Washington untuk segera menerima persyaratan yang diajukan pihak Iran jika tidak ingin kehilangan sisa kredibilitas terakhirnya di mata dunia. Meski dirinya tidak merinci lebih lanjut poin persyaratan yang dimaksud. Lebih lanjut, Rezai menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump keliru jika membayangkan bahwa serangan bom dapat menyelamatkannya dari situasi pelik yang diciptakannya sendiri. Ia menegaskan bahwa peluncuran rudal dari pihak Iran justru akan menjerumuskan posisi Amerika Serikat jauh lebih dalam ke dalam konflik tersebut. Menteri Pertahanan Inggris John Healey mengundurkan diri pada Kamis 11 Juni 2026 waktu setempat. Setelah menuding Perdana Menteri Inggris Keir Starmer tidak mengalokasikan cukup dana untuk melindungi negara. Pengunduran diri Healey di tengah meningkatnya ancaman global ini diyakini bakal melemahkan otoritas Starmer. Terlebih momentum ini terjadi hanya seminggu sebelum pemilihan sela yang berpotensi memicu upaya pelengseran Perdana Menteri yang sedang tertekan itu.
veterans, to burn public property and attack the police. We all have a duty to stand up for public safety of everyone. Mr. Speaker, Melalui kritik pedasnya, Haley memperingatkan bahwa rencana investasi pertahanan atau DIP jangka panjang untuk pendanaan 1 dekade ke depan. Yang hingga kini belum dipublikasikan oleh Starmer, justru beresiko membuat Inggris kurang aman. Tak lama setelah Haley meletakkan jabatan, gelombang pengunduran diri langsung meluas. Pada malam harinya, Al Carnes yang menjabat sebagai Menteri Angkatan Bersenjata sekaligus tokoh yang kerap disebut calon pemimpin masa depan, turut mengundurkan diri. Langkah serupa juga diikuti oleh ajudan Haley, Pamela Nash. Menanggapi surat pengunduran diri tersebut, Perdana Menteri Starmer langsung membalas beberapa jam kemudian. Starmer menegaskan bahwa rencana pengeluarannya justru akan membawa transformasi dan modernisasi bagi angkatan bersenjata.